warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, ibu mau tanya, ada yang gak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema pahlawan. Ada yang pernah dengar nggak kata pahlawan? Tentu pernah. Nah, ada yang tahu nggak siapa sih pahlawan itu? Nah, ibu jelasin ya. Jadi, pahlawan itu adalah orang yang memiliki jasa yang besar bagi bangsa dan negaranya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Di Indonesia, banyak sekali pahlawan. Di antaranya ada Insinyur Soekarno, ada Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, ada Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang cerita dari Jenderal Sudirman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami cerita pahlawan. Lalu yang kedua, menentukan tokoh, peristiwa, dan pesan moralnya. Lalu yang ketiga, menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri. Lalu yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai jasa pahlawan. Di sini, Ibu udah punya cerita Jenderal Sudirman, panglima yang tidak pernah menyerah. Nah, Ibu akan bacain ceritanya dan kalian akan menyimak cerita yang Ibu bacakan. Oke? Baik. Nah, Ibu bacain ya. Jenderal Sudirman, panglima yang tidak pernah menyerah. Di sebuah masa, ketika Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya, hiduplah seorang panglima yang sangat dicintai pasukannya. Namanya Jenderal Sudirman. Tubuhnya kurus dan sering sakit. Dokter menyarankan beliau beristirahat saja. Namun, hatinya kuat seperti gunung yang berdiri kokoh di tengah kabut. Beliau yakin bahwa selama hati tetap menyala, langkah akan tetap maju. Suatu hari, pasukan Sudirman bergerak melalui hutan yang lebat. Sudirman tidak mau tinggal di belakang. Ia ikut bergerak bersama pasukannya, meski harus berada di atas tandu yang dipikul oleh prajuritnya. Ia memimpin pasukannya dari hutan ke hutan atau perang gerilya. Pasukannya mencintai Sudirman bukan hanya karena pangkatnya, tetapi karena beliau memimpin dengan hati. Jenderal Sudirman adalah simbol keberanian yang lembut. Ia tidak berteriak untuk menunjukkan kekuatan, tetapi tersenyum dan menunjukkan keteguhannya. Nah, itu tadi cerita yang Ibu bacakan tentang Jenderal Sudirman yang tidak pernah menyerah. Nah, setelah Ibu bacain cerita tadi, pasti banyak yang mau bertanya-tanya. Sekarang, siapa yang mau bertanya? Diangkat tangannya. Oke, pertanyaan dari temennya. Kenapa Jenderal Sudirman dikatakan sebagai pahlawan?
Ibu jelasin ya. Jenderal Sudirman dikatakan sebagai pahlawan karena beliau berjuang dengan penuh semangat, rela berkorban, dan memimpin pasukannya melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia, walaupun dalam keadaan sakit. Nah, itu jawabannya kenapa Jenderal Sudirman dikatakan sebagai pahlawan. Anak-anak, sekarang kita akan masuk pada tahap pengumpulan informasi. Dari cerita yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa hal penting yang kita dapatkan. Yang pertama, tokoh di dalam cerita adalah Jenderal Sudirman, pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di dalam cerita adalah perjuangan Jenderal Sudirman memimpin pasukannya untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia walaupun dalam keadaan sakit. Nah, yang terakhir, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita, kita harus memiliki sikap pantang menyerah, berani, rela berkorban, dan yang paling penting, cinta tanah air. Dari kisah Jenderal Sudirman, kita dapat belajar bahwa semangat juang dan tanggung jawab sangat penting. Nah, kita dapat mengikuti sikap beliau dengan cara rajin belajar, disiplin, dan yang paling penting, mencintai Indonesia. Sekarang, kalian akan menceritakan cerita Jenderal Sudirman dengan bahasa kalian sendiri. Oke? Hari ini kita sudah belajar tentang pahlawan nasional dan nilai-nilai teladan. Sebagai tugas di rumah, tulislah cerita tentang pahlawan yang kalian kagumi dan kumpulkan minggu depan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.